Oke, dah, Dan. Oke. Pak Zainul, apa kabar Pak Zainul? Alhamdulillah, baik Pak Yan. Alhamdulillah. Ini kayaknya lama sekali kita tidak berjumpa walaupun sama-sama di ruang guru. Kemana aja Pak Zainul? Kemana-mana. Oh, mana-mana. Iya, udah berapa Ada. hari kayaknya saya nggak ngelihat Pak Zainul ini ada di ruang guru. Iya, saya lagi ngatur-ngatur jadwal juga nih. Oh, ini kayaknya nggak kayak biasanya nih, raut mukanya biasanya girang-girang aja, ngapa sekarang kayak ditekuk. Ini ada masalah apa nih kayaknya nih? Ya, namanya kita itu masalah mah ada aja Pak Yan. Ya. Jadi emang gini nih, saya mau apa namanya, kita kan ada janji juga nih kan, rencananya memang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Yan. Oh, iya iya iya. Yang kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Yan, hari ini Ya. pengen curhat lah. Oh, yang kita selesai sholat zuhur itu ya? Iya. Iya iya iya, benar-benar. Mohon maaf waktu itu karena ada kegiatan saya jadi buru-buru. Ya gimana gimana? Gimana? Jadi kan saya ini kan tahun ini kan dijadiin kepala program nih sama kepala Oh, gitu. sekolah Hihi. pelajaran RPL Keren. ini. Tapi yang jadi masalah adalah Mhm. penggunaan fasilitas ini harus bergantian kayak. Artinya dalam satu minggu kelas saya ini hanya bisa 1 hari menggunakan lab komputer. Oh, memang sekarang Pak Zainul mengajar mengajar apa sekarang? Tambahannya apa? Ya itu di kompetensi rekayasa perangkat lunak Pak. Jadi Oh, RPL. iya, jadi kan harus Hmm. anak-anak kan Mhm. belajarnya kebanyakan kan praktek Pak, Oh, gitu. ngoding di Mhm. komputer. Sedangkan Mhm. kita hanya dapat waktu untuk ke Mhm. lab anak-anak itu cuma Mhm. 1 hari dalam 1 minggu, hari Jumat doang Pak. Hari Jumat. Ya, Bergantian berarti itu ya? iya karena memang kita masih menggunakan lab akuntansi Pak. Oh, gitu. Jadi Lab jurusan baru ini Mhm. belum punya lab khusus gitu. Gitu ya. Tapi peminat jurusan ini banyak Pak Zainul? Banyak Pak. Ya Banyak? sudah penuh lah ya, Oh 36 ya? siswa. Mhm. Mhm. Yang jadi pertimbangan saya adalah Iya. anak-anak ini setelah saya Mhm. identifikasi Iya. kurang dari 50% Pak yang memiliki device lah, memiliki laptop Untuk untuk laptop ya? menunjang dia belajar. Jadi hanya Hmm. mengandalkan lab di sekolah Pak. Oh, gitu. Jadi Eh, di lab ini bergantian dengan jurusan dengan akuntansi, jurusan akuntansi. iya. Berarti seminggu berapa kali, Pak? Seminggu berapa kali Nah, kita pergantiannya? hanya dapat 1 hari dalam 1 minggu Pak. Satu minggu satu hari. Iya. Berarti selama ini Bapak sudah memakai lab sudah berapa kali di Ya bulan ini? baru 2 sampai 3 kali lah. 2 sampai 3 kali ya. Iya. Oke. Pak Zainul, kalau untuk RPL ini harus banget ya, wajib gitu di memakai laboratorium ya? Iya gini Pak. Jadi kan Mhm. memang uh, dia kan prakteknya ngoding Pak, bikin aplikasi, Ya, buat bikin aplikasi ya. bikin website. Mhm. Kan nggak mungkin di kelas Pak. Saya Mhm. menjelaskan di papan tulis. Mhm. Hanya menjelaskan dengan proyektor gitu. Iya ya. Kalau mereka hanya seperti itu, Mhm. ilmunya nggak dapat Pak. Dia Oh cuma gitu ya. mengetahui aja, kan mereka harus praktek Pak. Hmm. Jadi harus di lab ya? Atau Iya. ada metode lain ya selain menggunakan lab gitu Pak Zainul? Yang jelas mereka harus ada komputer
untuk mereka praktek. Makanya saya bilang tadi, saya udah identifikasi anak-anak itu di bawah 50% Pak yang memiliki laptop. Mungkin bisa aja nanti di kelas, tapi kan mereka harus pakai laptop. Begitu. Kalau nggak ada laptop, gimana mereka prakteknya? Seperti itu Pak. Gitu ya. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwasannya untuk kompetensi kalian baru rekayasa perangkat lunak ini, jadi memang harus memakai laboratorium. Seperti itu ya. Betul Apabila Pak. tidak bisa memakai laboratorium, anak-anak setidaknya memiliki laptop seperti itu ya. Betul Pak ya. Sedangkan kondisi saat ini 50% peserta didik kita tidak memiliki laptop seperti itu ya. Iya betul Pak. Baik, kalau begitu Pak Zainul, kira-kira apa yang bisa ceritakan kembali kira-kira apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Saya sih berencana untuk komunikasi dengan pimpinan Pak. Oh, pimpinan kepala sekolah maksud Bapak? Iya, dan manajemen mungkin untuk apa? Untuk menceritakan keluhan saya sebagai kepala program. Iya. Mungkin yang dituntut untuk menghasilkan anak-anak yang kompeten kan gitu Pak. Sedangkan dengan fasilitas kita kurang. Yang kedua juga minta izin mungkin juga untuk mengadakan rapat atau sosialisasi kompetensi kepada wali murid. Jadi maksud saya mengasih informasi lah kebutuhan anak-anak itu seperti ini, dan di sekolah belum mumpuni mungkin untuk bisa memfasilitasi itu, sehingga apakah bisa difasilitasi anak-anak ini dengan laptop sehingga proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Ataupun ada alternatif lain yang ingin saya bicarakan juga Pak ke pimpinan atau manajemen untuk bisa menggunakan lab selain lab akuntansi. Karena kan di kita kan ada beberapa lab ya Pak. Iya. Kita kan ada 4 lab di sekolah kita kan. Ada OTKP, atau PLB sekarang, PLB, MLOG sekarang, manajemen logistik, ada lab bisnis retail, ada lab TKJ. Apakah dari manajemen ini mungkin di kurikulum bisa menjadwalkan saya juga di lab-lab tersebut gitu? Itu mungkin bisa jadi. Baik, sebelum kita nanti membahas kepada pimpinan ya Pak, izin mungkin saya juga ingin tahu untuk jurusan rekayasa perangkat lunak ini yang dibutuhkan itu kan laptop atau PC. Mungkin spesifikasinya seperti apa Pak? Jadi kita nanti kalau bertemu dengan orang tua atau sekarang sebelum ke orang tua kita ke pimpinan, kita bisa menjelaskan gitu. Nah spesifikasinya nih untuk laptop atau PC seperti apa? Untuk saat ini ya paling minimal itu Core i5 dan RAM-nya 8 GB Pak. Insya Allah sih itu sudah mumpuni lah untuk itu minimal ya. Itu minimal ya. Iya. Jadi itu minimal sekali Core i5 gitu ya. Tidak memandang merek ya, pokoknya Core i5 gitu ya. Betul Pak ya. Oke. Untuk rapat selanjutnya tadi Bapak juga kan kalau tidak salah menyinggung masalah laboratorium ya. Laboratorium. Menurut pendapat Pak Zainul, dari laboratorium yang kita miliki saat ini jumlah siswa yang kurang meminati itu ada di jurusan apa Pak Zainul? Kurang meminati dalam arti apa nih Pak? Dalam arti jumlah siswanya berkurang. Oh, untuk saat ini sih memang tidak ada jumlah siswa yang berkurang Pak. Artinya maksud saya sih, kalaupun jurusan lain bisa bergantian dengan jurusan RPL menggunakan labnya,
Kenapa tidak gitu? Karena saya pernah lihat Pak, ada Ya. anak-anak anak-anak BR tuh, bisnis retail dan MLog, itu mereka belajarnya di kelas Pak, labnya kosong gitu loh Pak. Nah, mungkin ini bisa nggak menjadi alternatif buat saya nih? Alternatif ya. Iya, Itu salah satu bahan juga nanti yang kita bawa ke rapat di orang tua ya. iya. Dan di Pimpinan. manajemen juga Pak, yang di manajemen juga Pak. Terus tadi Pak yang Bapak sebutkan untuk jurusan RPL ini, itu jumlah siswa yang tidak mampu itu 50% ya Pak dari jumlah total siswa ya? Bahkan di bawah 50% Pak. Oh, di bawah 50%. Iya, jadi mereka yang memiliki dari ke 36 siswa Ya. itu kalau nggak salah hanya 12 orang apa Oh, yang 12 orang. punya laptop gitu. Oh, Yang untuk menyiasatinya gimana Pak? Menyiasatinya selama ini Pak Zainul? menyiasatinya selama ini yang saya belajar di kelas itu ya yang lainnya itu bisa bisa bergabung dengan teman yang memiliki laptop Pak. Saya berikan saya kelompok gitu Pak pembelajarannya. Saya membuat ada 10 kelompok gitu untuk membuat apa gitu modul sederhana aja. Bagus itu bagus ya. Iya. Artinya dibuat per kelompok gitu ya. Iya, selama ini sih seperti itu Pak. Dan itu Tetapi kira-kira gimana Jadi tercapai atau tidak kira-kira itu Pak proses pembelajarannya Pak? selama ini sih kan masih dasar ya, masih dasar program itu membuat algoritma gitu ya dengan flowchart gitu kan. Tetapi nanti untuk selanjutnya Pak, untuk membuat coding sendiri kan mereka harus berupaya sendiri gitu kan. Karena kan kalau berkelompok prakteknya nggak dapat, yang prakteknya satu orang, Iya. yang berdua cuma ngelihat. Iya. Tapi sebetulnya siswa kita antusias banget ya. Antusias ya. Pak, ya antusias. Iya. Ya ini Alhamdulillah sih. bisa menjadi pertimbangan nantinya ya. Iya Pak. Oke, jadi dari tadi yang beberapa yang Bapak ceritakan gitu ya, misalnya kira-kira komitmen apa Pak Zainul? Komitmen yang akan Pak Zainul lakukan di dalam menghadapi situasi saat ini gitu? Yang pertama mungkin rencana saya 1 minggu ke depan mencari waktu yang pas untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan dan manajemen. Yang selanjutnya rencananya juga ingin mengadakan rapat dengan orang tua murid Pak. Mungkin langkah itu kali Pak ya, yang pertama mungkin saya akan lakukan ya Pak. Orang tua muridnya kelas 10, 11 atau 12? Kelas 10 Pak. Oh kelas 10 ya, berarti seluruh kelas 10 ya? Iya betul. Seluruh kelas 10 ya bisa kita agendakan ya, nampaknya di minggu depan, karena di minggu-minggu ini kan saat-saat kita juga masih sedikit ramai ya dengan lalu lintas kegiatan gitu. Betul Pak. Kita kemarin juga baru selesai PPDB, selesai MPLS. Hari ini juga kita baru selesai mutasi ya kan. Jadi Betul, nampaknya waktu kita bisa untuk bertemu dengan para orang tua membahas masalah ini ya di minggu depan nampaknya Pak Zainul. Kita agendakan kemungkinan itu di spare waktu antara Rabu dan Kamis. Oh. Dan Kamis ya. Seingat saya memang Bapak pimpinan di hari Senin dan hari Jumat itu ada kegiatan. Jadi di Rabu dan Kamis nampaknya hari yang bisa dimungkinkan. Tinggal nanti kita koordinasi selanjutnya ya Pak Zainul ya. Ya siap. Tapi ya alhamdulillah ternyata Pak Zainul bisa menyelesaikan lah beberapa masalah, beberapa kegiatan yang memang harus tetap berjalan ya Pak Zainul ya. Betul kayak.
memang yang namanya jurusan RPL ini kan saat ini yang dibutuhkan lah ya. Rekayasa perangkat lunak ini kan sangat dibutuhkan lah dalam Iya. kurun waktu beberapa tahun terakhir ini kan. Dan peluangnya untuk Oh, kerja, Pak. betul, betul, betul. Ya itu juga ya komitmen kita bersama ya Pak untuk mensukseskan kegiatan kita nanti minggu depan. Kerjasama aja kita. Jadi supaya kegiatan anak-anak juga tetap bisa berjalan. Seperti itu ya Pak Zainul ya. Siap, siap, siap. Baik kalau begitu Pak Zainul, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita bisa membawa ke arah yang lebih baik nantinya Pak Zainul ya. Segera Saya, saya laporkan kepada pimpinan. Segera saya saya, lapor. saya juga terima kasih banget nih, Pak Yayan. Udah mau dengerin saya curhat. Saya mendengarin saya curhat ya, Iya, iya. ya Ya sebetulnya sih sedikit-sedikit. bukan curhat juga sebetulnya. Hmm. Iya, 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 iya. Baik kalau gitu Pak Oke, Zainul saya langsung ke Bapak pimpinan ya. ya, Saya oke, langsung siap. Terima melaporkan. kasih, Pak Yayan. Nah, Oke, nanti kalau assalamualaikum. ada hal-hal yang ingin saya tanyakan Pak Zainul mohon siap nanti. Saya Oke, telepon nanti. oke, siap. Oke, Makasih. baik. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.